Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Albiadamika dengan NIM 25055551024. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sintaks-sintaks dari DML. Kita langsung saja masuk ke CMD. Di sini saya punya beberapa database. Saya akan menggunakan database demo DML ini dan saya sudah menggunakannya. Sekarang kita langsung saja ke sintaks DML-nya. Yang pertama, insert. Sebentar. Saya akan menampilkan tabel apa saja yang ada di demo DML ini. Nah, jadi di database demo DML ini saya mempunyai 3 tabel, yaitu ada orders, produk, sama user. Langsung saja ke syntax DML-nya. Oke, jadi di perintah insert kali ini saya menambahkan data user, yaitu Budi, yang dimana saya menambahkan di kolom-kolom ini, di kolom nama, email, usia, sama kota. Jadi hasilnya akan terisi namanya Budi, email Budi, usia, sama kota asal Budi. Coba kita lihat. Jadi nama Budi sudah masuk ke tabel users, yang ID-nya ini default 1 karena saya tidak memasukkan ID. Terus dan sesuai yang saya masukkan masuk di tabel ini. Oke, selanjutnya
Oh, kurang lupa solonya string. Copy dan solo ini string. Oke, jadi di perintah ini sama kayak sebelumnya, tapi saya memasukkan dua data sekaligus, itu datanya Andi sama datanya Citra. Ya, sekarang coba kita lihat, select from source. Nah, hmm, sama Citra. Hampir lupa. Tanda petiknya. Oh ya, lupa satu hal. Nah, jadi otomatis akan masuk dua data sekaligus seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada insert tanpa specify column. Specify column itu ini. Jadi kalau dengan adanya specify column, kita jadi bebas untuk memasukkan data yang mana saja. Tapi kalau tidak ada specify column ini, kita harus masukkan datanya itu urut sesuai kolom-kolom apa saja yang sudah disertakan di tabel. Sebenarnya seperti ini. Insert into tabel produk. Uh, sebentar, kita copy dulu ini. Sekarang kita coba lihat kolom apa saja sih yang ada di tabel produk. Teks produk. Nah, jadi di tabel produk ini itu ada kolom ID, nama, kategori, harga, stok, dan tanggal dibuat. Jadi kalau tanpa specify kolom, kita harus mengurutkannya dari ID, nama, kategori, harga, stok, dan pembuatannya kapan. Nah, seperti ini. Untuk ID kita menurunkan saja dulu. Terus nama namanya kita kasih laptop. Oh, laptop. Terus kategorinya kita kasih gadget. Kita elektronik aja. Terus harganya 5 juta. Buat 5, 6. Wah, lupa isi petik. Stoknya ada 10. Untuk tanggalnya kita pakai default saja. Hmm. Ada yang error. Tanggalnya coba tambahkan tanggal. Coba ada style now.
Oh ya, berarti kurang eh, tanggalnya ya, tanggal dibuatnya ya. Sekarang kita coba lihat select select from product where where nama. Nah, jadi data laptop sudah masuk di tabel produk. Oke, selanjutnya hmm, lagi-lagi kurang ya. Sebentar kita errorkan dulu. Jadi juga ada. Oke, oke. Itu di cara kurang lagi satu. Nah, jadi di perintah insert kali ini itu saya insert dengan nul yang sini di emailnya. Sekarang kita coba lihat. Nah, kita copy saja. Copy saja ini. Oh, ya. Oh, kok produk. Nah, jadi saya masukkan nol itu di email dan benar dari masuknya sudah nol emailnya tuh di itu nol, jadi tidak ada email. Di selanjutnya ada insert default. Kita copy ini aja. Oke, cuma dua biar cepat. Value-nya EK EK
terus emailnya Eka. Oke, jadi di perintah ini eh, kali ini saya sama seperti tadi, cuman bedanya saya cuma masukkan data nama sama emailnya saja. Jadi sisanya itu akan di set secara default. Sekarang coba kita lihat, select. Nah, ini aja biar cepat. Terus nama Eka. Nah, jadi saya hanya memasukkan nama Eka sama emailnya saja, dan sisanya itu seperti usia 0 dan lainnya itu di set secara default. Oke, sekarang ini ada insert now ya, seperti tadi, tanggal sekarang now. Pakai yang ini saja, copy yang ini yang lebih sama. Tambahkan usia plus created. Oke, profilnya kita pakai pacar. Dan untuk tanggalnya saya pakai tadi now. Jadi di perintah kali ini saya menambahkan tanggal dibuat memasukkan datanya si Fajar ini. Jadi saya menggunakan tanggal waktu tanggal sekarang itu pakai now. Jadi setnya di jam di tanggal sekarang, hari sekarang, dan di jam sekarang. Oke, ini lagi copy Fajar. Nah, di tanggalnya itu benar sekarang tanggal 30 bulan 11 2025 dan di jam 12 pas. Oke, benar. Dan ini ada insert dengan beberapa operasi bilangan. Itu saya beli ke produk. uh, harga sama harga, oh ya, sama kategori.
HP kategorinya elektronik. Harganya 2 juta. Terus stoknya ada 20. Oh, karena kita tambahkan. Oh, apakah ini? Nah, oke, jadi di stok ini tadi ada koma, ya kesalahan kecil. Mohon maaf. Jadi kita sudah berhasil memasukkan datanya. Sekarang kita cek. Nanti reform product where nama. Oh, hmm, kenapa empty dia ya? Insert into product. Terus coba kita. Jadi yang ditambahkan itu eh, HP bukan mouse. Coba kita masukkan. Oh ya, jadi kita tadi memasukkan HP ya, salah copy, nggak apa-apa. Nah, jadi di perintah kali ini itu saya menambahkan di harganya itu ada sedikit perkalian matematika, yaitu di 1,2. Nah, jadi setiap harga yang jadi harga 2 juta ini dikali 1,2 yang hasilnya di tabel itu 2.400.000 sesuai dengan perkalian yang sudah di setel. Oke, selanjutnya ada insert concat. Kita pakai ini.
Lagi-lagi kurang. Kok ini? Oh, ya ya. Oke, mohon maaf, kan lumayan lama errornya. Tadi error karena saya kelebihan kurung buka di Concat ini. Nah, jadi pada sintaks kali ini saya menambahkan ada hal baru yaitu concat. Concat ini artinya untuk menggabungkan string. Untuk menggabungkan string. Jadi string yang saya masukkan di dalam concat ini yaitu user dan 001 ini itu akan tergabung. Di tabel itu dia akan tergabung. Gimana? Oh, user salah. Nah, di user saya tulis terpisah di sintaksnya, tapi pada hasilnya akan menggunakan concat, hasilnya akan tadinya tergabung user 001. Oke, selanjutnya ada insert ignore. User ID. Oh ya, lupa menambahkan. Nah, jadi di perintah kali ini saya yaitu insert ignore itu fungsinya untuk mengabaikan error jika ada misal jika ada data yang sudah ada atau yang terduplikat. Saya menggunakan data si Budi nih, ID-nya 1, terus namanya saya ganti jadi Budi update sama emailnya sama. Nah, biasanya yang seperti pertama ini saya tidak menggunakan ignore, dia akan terjadi error. Error di entry 1 karena sudah ada eh, data yang ID-nya 1. Tapi ketika saya menggunakan insert ignore, walaupun datanya sudah ada, dia tetap akan eh, bisa dia akan sistem akan membaca tidak ada error. Artinya insert ignore ini itu mengabaikan error jika ada data yang sudah ada atau menghindari error jika terjadi duplikasi. Kita lihat select. Nah, jadi Budi update, jadi kolom Budi ini tetap namanya Budi, tidak Budi update. Itu karena
tidak boleh terjadi duplikasi pada eh, tidak boleh adanya duplikasi, kecuali kalau nge-copy datanya. Sekarang selanjutnya ada eh, replace into. Replace into. ID. Ya, ada error, sepertinya kurang tanda petik di emailnya. Nah, jadi perintah sintaks replace into ini itu seperti mengubah eh, data yang sudah ada. Seperti di sini saya mengubah datanya Budi, yang dimana namanya sekarang menjadi, yang saya mengubah namanya juga emailnya, yang dimana namanya jadi Budi New dan emailnya jadi budinewemail.com. Nah, jadi ini sudah terganti, namanya jadi Budi New dan email jadi budinewemail.com. Oke, terus selanjutnya ada insert select. Insert into users lagi. Nama, email, usia, kontak. Select. Nah, nah, jadi di perintah insert select ini adalah perintah yang mengcopy data yang sudah ada. Jadi saya mengcopy data di ID 1, yaitu di ID-nya Budi. Duplikat. Nah, jadi di kolom ke-8 itu ada Budi New, duplikat dari
eh, Budi dari duplikat dari Budi ID-nya ID 1. Selanjutnya itu ada insert on duplicate. ID sama poin. Ih, values. Valuesnya ID. Nah, jadi di insert on duplicate key ini itu fungsinya untuk eh, menambahkan eh, poin yang sudah ada sesuai dengan berapa yang sudah saya tambahkan. Seperti ini saya menambahkan 100. Kita lihat di ID-nya Budi. Select, copy. Nah, sebelumnya poin Budi itu 0. Tapi saya menggunakan duplikat insert into on duplicate key. Itu saya tambahkan 100. Sekarang poinnya Budi sekarang menjadi 100. Selanjutnya ada insert upper. Oh iya,
lagi. Jadi insert upper ini itu menandakan akan mengubah semua karakter yang huruf kecil yang dulunya berhuruf kecil jadi huruf besar seperti ini. Joko, nama Joko ini kan menggunakan huruf kecil. Setelah saya menggunakan tanda upper ini, dia akan berubah menjadi besar. Nah, ini dia akan berubah menjadi huruf besar semua. Selanjutnya ada insert lower. Lower. Nah, oke. Jadi insert lower ini tuh kebalikan dari upper. Dia akan mengubah semua karakter yang huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, seperti ini. Tadinya email Kartika ini semua huruf besar, sekarang setelah saya pakai lower, karakter emailnya berubah menjadi huruf kecil semua. Oke, selanjutnya ada insert insert lebih dari satu. Insert in
Mohon maaf, kebiasaan tanda petik yang lain. Eh, jadi di print Sinta kali ini saya menambahkan lebih dari satu data, yaitu tiga data sekaligus ke tabel produk. Sekarang kita lihat select. Aduh, kurang. Nah, jadi data-data itu sudah masuk. Ketiga data itu sudah masuk dengan kategori harga stok. Selanjutnya ada insert dengan substring. Substring kita pakai Alexandra. Maaf lagi. Di email kurang tanda petik. Nah, oke, jadi perintah syntax substring ini itu mengambil beberapa karakter dari eh, karakter yang sudah kita masukkan nih, seperti Alexandra ini. Dan fungsi dari 1,4 ini itu dimulai dari karakter nomor 1 sampai karakter nomor 4. Jadi karakter nomor 1 dari 1, 2, 3, 4. Jadi sampai Alex. Nanti di tabel akan muncul 4 karakter itu. Kita lihat select users. Nah, jadi yang akan muncul di tabel itu 4 karakter yang sudah ditentukan. Kayak itu Alex. Selanjutnya ada insert dengan round. Insert to product.
Terus nama nama produknya Lenovo. Jadi di insert dengan round ini itu artinya membulatkan angka dan integer. Jadi round itu membulatkan nilai ke atas. Jadi misal dan 2 di belakang ini itu artinya 2 angka di belakang koma. Sekarang kita cek. Nah, saya memasukkan nilai harga dari round itu 12345,678 sehingga karena ini 8 itu membulatkan angka ke atas itu perlunya 0,5 dan karena ini 8 jadi dibulatkan ke atas sehingga di sini ditulis 6,8. Selanjutnya ada insert dengan corded. Insert itu terus sama. Dan kita pakai Hadi email Hadi. Oke. Jadi insert dengan corded ini fungsinya untuk memasukkan tanggal hari ini. Jadi memasukkan hanya tanggalnya saja. Misal coba kita lihat select. Nah, jadi biasanya kalau kita menggunakan misalnya
tanggalnya itu now, dia akan eh, menulis dari tanggal tanggal sampai ke jam-jam dibuatnya. Tapi kalau kita pakai coordinate saja, itu yang eh, dimasukkan ke kolom itu hanya tanggalnya saja dan waktunya akan disetel 000. Oke, terakhir ada insert date add into user. Oh, kita coba insert into. Nah, jadi di syntax that add ini itu fungsinya untuk menambahkan tanggal atau waktu. Nah, biasanya misalnya saya menambahkan interval one day ini, itu artinya akan ditambahkan besok atau tambah 1 hari. Misalnya kalau intervalnya 7 hari, seminggu lagi, misal sebulan, bulan depan. Kalau setahun, ya tahun depan. Kita lihat select. Nah, sekarang tanggal 11. Sekarang tanggal 11, tapi karena saya menambahkan interval satu hari, di tabel itu kan ditulis tanggal 12. Seperti itu. Oke, untuk insert segini saja. Oke, selanjutnya syntax select. Pertama ada select semua kolom. Seperti yang saya pakai tadi, select semua kolom. Nah, jadi ini untuk perintah untuk menampilkan semua kolom yang ada di tabel user. Selanjutnya ada select n.
Jadi di sintaks ini itu menampilkan hanya menampilkan usia yang lebih dari 20 dan kotanya di Jakarta. Dan ini adalah daftar yang usianya lebih dari 20 dan tinggalnya di Jakarta. Selanjutnya ada select dengan OR. Ya. Eh, jadi di perintah ini itu menampilkan eh, user yang tinggal di Jakarta atau di Malang. Ini yang tinggal di Jakarta dan atau tinggal di Malang. Selanjutnya ada select dengan between. Jadi perintah select berikutnya itu menampilkan usia yang di antara 20 sampai 30. Jadi ini dah data-data yang usianya di antara 20 sampai 30. Misalnya ada select dengan like. Jadi di perintah select berikutnya ini itu menampilkan kolom yang berinisial B seperti yang saya panggil ini. Jadi yang berinisial B itu akan ditampilkan seperti ya Budi. Nah, seperti Budi ini. Selanjutnya ada select dengan null. Jadi di perintah ini itu menampilkan email yang isinya 0. Jadi si data Dodi ini emailnya itu 0 atau tidak ada. Ini ada select dengan order by.
Jadi di perintah kali ini itu menampilkan semua data dari tabel user yang diurutkan berdasarkan nama yang berinisial dari A sampai Z. Jadi sesuai aturan ASC. Itu akan diurutkan dari A sampai Z. Ini Alex, Ani, Budi, dan seterusnya. Di selanjutnya ada select dengan limit. Nah, jadi sintaks limit ini itu menampilkan hanya menampilkan beberapa yang ingin kita tampilkan, seperti eh, saya menampilkan 5 kolom. Nah, di sini ditampilkan cuma 5 kolom saja atau 5 baris pertama. Selanjutnya ada select dengan distinct. Select distinct distinct. Nah, jadi di select distinct ini itu menampilkan daftar kota yang ada di tabel user, tapi hanya yang unik dan tidak ada duplikatnya. Hanya adalah select dengan having. Select Jadi di perintah kali ini itu mengembalikan daftar kota yang memiliki lebih dari satu user beserta jumlahnya. Nah, seperti Jakarta itu dimiliki oleh 3 user dan Malang itu dimiliki oleh 2 user. Selanjutnya ada select dengan year, month, dan day atau tanggal. Select year, month, month, sama day. Nah, jadi di perintah kali ini itu menampilkan tahun, bulan, dan hari yang ada pada tabel user.
Selanjutnya ada select dengan that if. Select nomor if that diff. Oh, dengan that diff. If now as Hari from users. Nah, jadi di tabel ini itu menampilkan query untuk menghitung berapa hari yang sudah berlaku sejak data-data ini dimasukkan ke tabel user berdasarkan kolom created and. Selanjutnya ada select dengan if. Nah, jadi tabel ini itu menampilkan sesuai fungsi yang saya buat ini. Misal jika usianya lebih dari sama dengan 25, itu dia akan statusnya jadi senior, dan jika kurang dari 25 dia statusnya akan junior. Yang terakhir ada select dengan round dan floor. Select round harga floor Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, round itu membulatkan bilangan ke atas dan floor itu membulatkan bilangan ke bawah. Nah, di sini round harga dibulatkan ke atas, terus ada dua angka di belakang koma. Ini membulatkan nilai harga menjadi dibulatkan ke atas. Nah, selanjutnya floor ini itu membulatkan nilai ke bawah, dan karena tidak ada koma angka di belakang harga, itu artinya tidak ada angka di belakang koma. Jadi query ini itu menampilkan dua versi nilai harga, versi rounded dan versi
versi rounded atau versi yang dibulatkan ke atas dan versi yang dibulatkan ke bawah. Jadi dan selanjutnya ada select dengan complex square. Select from users where usia dari 20 kota or jadi di perintah kali ini itu menampilkan isi kolom secara lengkap sesuai apa yang diminta. Dan ini menampilkan semua user yang memenuhi salah satu dari kondisi ini, seperti usia yang lebih dari 20, kotanya Jakarta, dan atau poinnya yang lebih dari 100. Selanjutnya ada update. Update yang pertama itu update single column. Nah, jadi di perintah pertama ini saya mengupdate email dari ID nomor 1. Saya mengganti emailnya menjadi newemail.com. Nah, jadi email si Budi ini atau yang ID 1 itu beda sendiri, dia newemail.com. Oke, selanjutnya ada update dengan lebih dari satu kolom, multiple column. So, terusnya jadi aktif. Dan usianya bawah, di mana usianya di bawah dari 23. Nah, jadi di perintah kali ini tuh mengupdate status dari aktif menjadi inaktif dengan kondisi yang usianya kurang dari 23 tahun. Cek select. Nah,
Yang berubah di inaktif itu yang kurang dari yang usianya kurang dari 23 tahun. Dan oke, saya salah. Selanjutnya itu update dengan sebenarnya saya kebalik. Yang ini itu update dengan wire. Yang sekarang itu update lebih dari satu kolom. Update user set up. Nah, jadi di perintah update kali ini itu saya mengupdate nama dari ID 1 itu menjadi update name dan usianya menjadi 30. Nama Budi menjadi update name dan usianya dari 25 jadi 30. Selanjutnya ada update dengan N. Nah, jadi di kali ini itu mengubah poin pada kolom user yang usianya lebih dari 25 itu menjadi 100 dan mengubah dan yang kotanya di Jakarta. Lihat. Nah, jadi yang di Jakarta saja tinggal yang kota Jakarta dan usianya lebih dari 25 tahun baru punya update menjadi 100. Seperti update name sama si Dodi. Selanjutnya ada update dengan in. Set. Nah, terus oke di cerita kali ini yaitu mengubah kolom status
menjadi VIP untuk semua user yang tinggal di Jakarta dan Surabaya. Nah, ini di VIP untuk yang tinggal di Jakarta dan Surabaya VIP. Selanjutnya ada update dengan like. Update user set status. Ya, jadi sintak kali ini itu mengubah kolom status menjadi verified untuk semua user yang emailnya berakhiran email.com @email.com. Ini verified untuk yang berakhiran @email.com. Selanjutnya ada update dengan multiplication atau operasi matematika. Update di produk set marker. Nah, jadi di pada kali ini itu saya set update harganya dengan dikalikan 1,1 yang dimana yang termasuk kategori elektronik. Ini semua termasuk kategori elektronik sehingga harganya itu terupdate dikalikan 1,1. Selanjutnya ada update dengan case. Update users Oke, selanjutnya itu ada update dengan now. Update user last login.
Jadi di perintah kali ini saya mengupdate last login dari ID 1 itu pada tanggal sekarang, pada tanggal dan waktu sekarang. Nah, ini ada update dengan replace. Update users file replace a file add new domain. Nah, jadi di update kali ini saya mengupdate mengganti email yang email.com menjadi newdomain.com. Nah, yang tadinya email-email yang tadinya @email.com sekarang menjadi @newdomain.com. Selanjutnya itu ada update dengan if. Update user set status if usia lebih dari 20. Jadi di update kali ini saya mengubah kolom status untuk semua user dengan kondisi yang dimana jika usianya lebih dari sama dengan 20 itu statusnya adult atau dewasa, dan kurang dari 20 itu minor. Ini 0 dan nah, selanjutnya ada update dengan complex condition. Salah. Update users set status
Nah, oke, jadi di eh, update kali ini saya mengubah status menjadi premium, yang dimana ketika usianya lebih dari 25 dan usianya lebih dari 25 dan poinnya lebih dari 100 atau saldonya lebih dari 10 juta, dia akan terganti menjadi premium. Tapi sepertinya tidak ada yang terganti karena tidak ada yang memenuhi kondisi ini. Select, tapi tidak ada yang terganti. Coba saya wah, misal usianya sudah lebih dari ini, terus coba poinnya kurang dari 0, coba bisa tidak kurang dari 0, saldonya kurang dari masih tidak di. Oke, jadi intinya seperti itu. Karena di data saya tidak ada yang memenuhi kondisi ini, jadi eh, tidak ada yang terganti. Itu saja dari update. Oke, selanjutnya ada delete. Yang pertama delete dengan web. Delete from users. Jadi perintah delete ini itu menghapus satu baris dari tabel user eh, yang dimiliki dari ID satu ini. Jadi satu baris dari ID satu ini itu dihapus. Selanjutnya ada delete dengan N. Delete from user. Lalu usianya kurang dari 25 dan ini dan statusnya dan misal usia kurang dari 25 dan kotanya dan pasar. Nah, jadi delete ini itu menghapus satu baris yang memiliki usia kurang dari 25 dan kotanya dan pasar. Jadi si HD ini itu data si HD ini itu dihapus semua. Selanjutnya ada delete dengan OR.
usianya misal 20. Oh, berapa isinya? Nah, jadi di perintah ini itu eh, menghapus baris dengan kondisi statusnya minor dan usianya 20. Dan minor atau usianya 20. Jadi yang minor ini itu sekarang sudah dihapus. Sekarang satunya semua adult. Sebenarnya ada delete dengan ini. Delete from user. Oh, Zulu dan Malang. Jadi perintah kali ini itu akan menghapus baris yang memiliki kota Solo dan Malang. Nah, jadi tiga yang dihapus kota Malang dan Solo sudah tidak ada. Selanjutnya ada delete dengan between di antara. Delete from users. Oh, tak. Jangan bisa lagi. Delete from product. Where stock between 9 stok ada berapa ya? Jadi di perintah between ini, delete between ini itu akan menghapus stok baris stok yang di antara 9 dan 20. Akan menghapus seluruh baris yang ada di antara stok 9 sampai 20. Oke, selanjutnya ada delete dengan lebih dari kurang dari delete from product where stock kurang dari 30. Jadi pada delete ini itu akan menghapus stok di tabel produk yang kurang dari 30. Yang headset akan terhapus. Jadi headset sudah terhapus. Selanjutnya itu ada
delete dengan al kategori tertentu, misal menghapus semua kategori. Delete from product where kategori jadi pada delete kali ini itu akan menghapus semua data yang memiliki kategori elektronik. Nah, coba cek, seharusnya itu kosong sekarang. Select from product empty set, artinya produk, tapi produk sudah tidak memiliki data. Terakhir ada truncat. Truncat ini akan menghapus seluruh baris yang ada dalam tabel secara install. Misal tersisa tabel user lagi 2 data. Truncat table users. Oh, oke. Tidak bisa. Sebenarnya tidak bisa truncat table user karena berisi referensi foreign key dari orders dulu. Oke, jadi intinya seperti itu untuk sintaks truncat ini. Mungkin saya tambahkan lagi satu untuk delete-nya, ada delete dengan tanda seru dan sama dengan. Kalau kita coba lihat apakah masih ada data yang tersisa di tabel user. Masih ada beberapa. Kita coba delete dengan tanda seru dan sama dengan itu. User where status misal aktif. Nah, jadi pada delete not ini itu artinya akan menghapus semua user yang statusnya bukan aktif. Nah, di sini statusnya itu semua adult, jadi otomatis semuanya akan terhapus. Nah, empty set. Oke, jadi itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.